Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari yang berbahagia ini, sebelum melanjutkan perjalanan ke Pontianak, bahwa izinkan Dubrono untuk menjawab pertanyaan dari sahabat Dubrono. Assalamualaikum Bapak Endi, waalaikumsalam. Apakah pupuk NPK itu harus didahului dengan pupuk dolomit, dan mohon penjelasannya. Maka izinkan Dubrono menjawabnya, Mas. Jadi penggunaan NPK yang kenapa harus didahului dengan dolomit, karena bahwa ketika kita melakukan pemupukan, kita berharap unsur hara itu bisa diserap tanaman kelapa sawit dengan sangat efektif dan efisien. Salah satu yang bisa membuat efektif dan efisien adalah pH, Mas. Nah, pH yang normal atau yang netral ini akan bisa membuat bahwa unsur hara dalam kondisi siap tersedia atau siap untuk diserap tanaman alias dalam kondisi yang tersedia. Ketika kita melakukan pemupukan NPK, kemudian tanah dalam kondisi yang asam, maka bisa jadi bahwa unsur hara yang kita berikan melalui NPK kurang bisa terserap dengan sangat baik, Mas. Nah, pertanyaannya kenapa harus menggunakan dolomit? Dolomit ada dua gugus, yaitu adalah CaO yang nanti akan menaikkan pH tanah, dan ada gugus namanya magnesium oksida yang mana biasanya untuk menutupi kadar magnesium yang berada pada NPK yang kita berikan. 12-12-17-2 hanya 2% magnesium oksida, 13-8-27-4 hanya 4% magnesium oksida, atau bahkan kita menggunakan 16-16-16 yang magnesiumnya nggak ada juga kita menggunakan 15-15-15 magnesiumnya juga nggak ada. Sehingga dengan menggunakan dolomit ini, sehingga magnesium oksida akan ditambahkan ke dalam tanah kita sebagai sumber unsur hara magnesium yang berguna sebagai banyak hal di dalam tanaman, ya. Salah satunya untuk penyusun klorofil ataupun sebagai mengaktifkan enzim dan sebagainya. Maka ditambahkanlah melalui dolomit ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah mutlak Pak Pendi harus dilakukan pemberian dolomit? Jawabannya ya sebenarnya tidak. Ketika kondisi pH-nya sudah netral dan dulunya mungkin dalam 1 tahun sudah dikasih magnesium, sudah dikasih sumber magnesium, ya nggak ada masalah, nggak dolomit ya nggak perlu, nggak apa-apa. Selama kita itu tanahnya netral, kemudian dulu pernah dikasih kiserit misalnya, ya nggak dikasih dolomit juga nggak ada masalah, selama memang kondisi lahannya atau kondisi ini kondisi di perakaranya adalah kondisinya netral, yang unsur hara akan mudah diserap oleh tanaman kelapa sawit kita. Di sisi lain, sahabat Dubrono, bahwa penggunaan dolomit ini memang dengan NPK jangan dicampur. Sekali lagi jangan dicampur. Karena bahwa dolomit walaupun hanya memiliki kadar 30% CaO, itu kalsium oksida, maka dia akan sedikit banyak akan menaikkan pH tanah. pH tanah yang misalnya kita menggunakan dosis terlalu tinggi pada menggunakan dolomit, apalagi dicampur dengan NPK. Ingat bahwa NPK 13-8-27-4, 12-12-17-2 yang keluar pertama itu rata-rata adalah nitrogennya. Buktinya kalau kita pegang gini, maka dia ketika dia akan meleleh atau mencair. Nah, ketika ini ketemu dengan pH yang cukup tinggi, maka ya dia akan banyak menguap, nitrogennya menjadi amoniak, sehingga tidak direkomendasikan untuk dicampur. Nah, kalau kita selanjutnya, sahabat Dubrono, misalnya penggunaan NPK ini sendiri kok kadang-kadang ada yang penyerapannya bagus ataupun tidak, kadang-kadang ada yang mudah meleleh atau tidak, maka ya sangat tergantung dari karakteristik dari NPK yang kita gunakan. Ingat bahwa kalau misalnya kita menggunakan 16-16 gitu, kok bagus banget Pak Pendi, bisa terserap sempurna, kok hilang nggak ada bahannya, ya wajar karena dia bahannya polimer, maka harganya pun polimer agak mahal dibandingkan kalau kita menggunakan 12-12-17-2 dan ataupun 13-8-27-4 yang dia memang bahan pengikatnya liat, sehingga dia ya harganya relatif lebih murah dibandingkan menggunakan 16-16. Kemudian kalau kita menggunakan dolomit, kenapa harus berjeda paling tidak 2 minggu atau 1 bulan, dengan catatan bahwa kita itu sebenarnya dasar untuk tidak mencampurnya atau melakukan penjedaan ini, dasarnya adalah bagaimana kita memberikan kesempatan bahwa kenaikan pH itu dulu. Tapi kalau misalnya 2 minggu diberikan, kemudian ada hujan, kemudian 2 minggu lagi NPK, ya nggak ada masalah. 1 bulan akan jauh lebih bagus, di mana pH-nya sudah netral,
magnesiumnya sedikit banyak sudah ada reaksinya, walaupun ya tidak semuanya dari dolomit itu menjadi ion Mg2+ yang bisa diserap tanaman kelapa sawit ya juga tidak, tapi tetap ada waktunya. Itu sih sahabat entrepreneur semuanya yang harus saya sampaikan, kenapa harus didahului. Ya sebenarnya dasarnya supaya efektif dan efisien. Tapi tidak mutlak selama dia pH-nya netral. Kayak kemarin ada yang nanya, Pak Pendi, kalau ciri-ciri pH-nya rendah itu gulmanya bagaimana? Tidak bisa serta-merta seperti itu Mas untuk menjadi deteksinya. Hanya indikatornya yang mungkin ada, tapi kalau sebagai detailnya tidak ada, tetap harus diukur. Dan bicara tentang NPK pada hari ini, sekali lagi sahabat entrepreneur, kalau misalnya kita punya TBM, yang direkomendasikan adalah 12 12 17 12 trace elemen. Kemudian kalau yang sudah TM 13 8 27 4 plus 0,5 boron atau 0,65 boron, yang notabene hanya dikombinasikan dengan dolomit saja. Sehingga kalau sahabat entrepreneur masih campur pupuk jadi satu, ditambah NPK, ditambah urea, tambah ini, ya boleh saja, tapi hitungannya jadi jelimet Mas. Lebih bagus misalnya menggunakan 12 17 2 dikombinasi dengan dolomit, selesai. 13 8 27 4 dikombinasi dengan dolomit, tinggal kita ngatur jarak waktunya, sudah selesai. Dibandingkan kalau kita harus jelimet sih, wow, detail itu ya agak susah. Itu sih. Dan dan ini sebagai penutup di pagi hari ini yang saya sampaikan, bahwa ketika kita menggunakan NPK, terkadang kita harus jeli memilih NPK-nya. Kadang-kadang ada NPK yang murah tapi under spec. Under spec itu adalah misalnya under spec itu misalnya 13 8 27 4, 13-nya nggak nyampe 13% nitrogennya ini. Maka jangan tergoda barang-barang murah yang berujung terhadap kita yang rugi. Karena bahwa kerugian NPK yang kita beli ini kalau murah ya jelas berat itu. Apalagi kalau misalnya jauh banget under speknya. Lebih bagus beli yang original 13 8 27 4 yang harganya agak sedikit tinggi, tapi jelas-jelas dia memiliki kadar yang sesuai. Itu kemudian satu lagi sahabat entrepreneur, kalau misalnya ada yang nawari NPK, misalnya harganya pakai NPK organik, biasanya sih rilisnya kan cepat, karena bahwa NPK organik yang diperkaya bisa sampai 13 atau bahkan 10% nitrogennya. Jadi kalau ada NPK organik sampai 10%, berarti dia ada tambahan lainnya, termasuk kaliumnya bisa sampai 20%, biasanya dicampur dengan abu janjangan dan sebagainya. Apakah nggak baik? Baik, cuma cepat, rilisnya lebih cepat gitu. Kalau misalnya ke nitrogennya lebih cepat karena ditambah urea, tapi kalau untuk kaliumnya agak relatif panjang, karena dia biasanya kalau NPK organik dicampur dengan abu janjangan kosong, ya sangat relatif sekali. Maka berhitung untuk kadar dan kecepatan reaksinya. Mungkin itu saja dulu sih yang saya sampaikan. Ingat, jangan dicampur NPK dengan dolomit. Lebih bagus dijeda, akan jauh lebih bagus demi efektif dan efisien dari penyerapan unsur hara dari pemupukan yang kita berikan. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.